Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Berita hoaks berserakan di mana-mana terutama saat Pilpres dan hingga kini Pilkada. Media sosial telah menjadi tumpuan, 90% penyebaran hoaks ada di medsos berdasarkan penelitian. Berita yang merambat cepat dan sesak justru mutunya paling sering tak bertanggung jawab. Puluhan ribu situs online beredar terlibat menyebarkan berita palsu bergelombang besar. Fitnah bercampur hasutan dan kebencian, menyerang kehormatan dan menuntut korban. Inilah Mata Najwa. Virus dusta. Pemirsa, simpang siur berita menyebar dari segala penjuru. Tak sedikit yang ternyata palsu, menyerang dan mengelabui banyak pihak dan semakin sulit dilacak. Apa motifnya? Seperti apa dampaknya? Dan bisakah kita bertindak atau pasrah saja membiarkan virus dusta merajalela? Mata Najwa akan membahasnya malam ini bersama dengan staf khusus Presiden bidang komunikasi juru bicara Presiden Johan Budi. Selamat malam Mas Johan. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ada juga Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar. Pak Boy, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Hadir juga Ketua Dewan Pers Joseph Adi Prasetyo yang kerap disapa Stanley. Mas Stanley, selamat malam. Selamat malam. Dan juga hadir Ismail Fahmi, seorang peneliti media Kernels yang juga pencipta drone emprit peranti lunak menganalisa informasi viral. Selamat malam, Pak Ismail. Baik. Sebelum kita mulai berbincang, Bapak-Bapak, saya ingin kita menyimak yang ini. Mata Najwa memperoleh pengakuan eksklusif dari seorang pengelola situs viral yang juga pelaku penyebar berita palsu. Apa katanya? Kita simak yang berikut. Saya sebenarnya seorang publisher. Kalau di dunia internet marketing itu salah satu bidangnya. Jadi publisher itu kita menulis, kemudian nanti tulisan di situs kita pasangkan iklan gitu, iklan dari network yang memberikan kesempatan untuk para publisher gitu. Kalau publisher itu kita membuat konten ya, konten yang pastinya menarik dan menggugah emosi juga, maksudnya emosi pembaca, apakah itu menyenangkan, menyedihkan atau apa kayak gitu kan. Intinya yang memancing reaksi orang untuk mengklik situs kita. Jadi pokoknya kita buat konten yang menarik dan sumbernya itu bisa kita ambil dari situs-situs yang udah kredibel juga bisa diambil atau mungkin bahkan create konten sendiri kayak gitu. Kalau saya pribadi ada dua, tapi sempat mengkonsultanin juga untuk beberapa situs yang lumayan banyak lah gitu. Kalau emosi orang ya tergantung dari misalnya kita marketnya kemana nih, misalnya kalau selebritis ya. Kalau selebritis kan biasa juga ada haters-hatersnya juga gitu kan. Kalau Syahrini udah otomatis kita lihat misalnya dia punya haters misalnya, orang-orang yang paling gak suka dengan yang pamer-pamer gitu. Jadi kita buat aja artikel tentang Syahrini yang pamer gitu kan, jadi nanti otomatis yang benci dengan Syahrini makin benci gitu kan. Ya otomatis itu akan menghasilkan traffic. Itu kalau contoh konten selebritis kayak gitu modelnya. Faktanya
biasanya kita cuma ngambil dari Instagram atau ngambil dari share-share di mana gitu kan, terus kita bikin judulnya yang menarik aja sama gambar-gambar kita cari di mana-mana kayak gitu. Judulnya kita buat sendiri, opini kita sendiri aja, yang penting memancing reaksi orang sih kayak gitu. Kalau politik saya pribadi sebenarnya nggak terlalu main di situ ya, cuman saya tahu polanya, bagaimana membuat konten politik itu hot gitu ya atau viral. Nah, misalnya kamu suka sama siapa nih misalnya, suka sama Ahok, oke, berarti kamu harus serang lawannya Ahok kayak gitu. Kamu benci Ahok, berarti kamu harus bikin berita negatif tentang Ahok. Kamu cari berita yang ya nggak terlalu negatif tentang Ahok, tapi judulnya buat sensasional aja kayak gitu. Yang penting orang masuk situs lah, nggak peduli isinya nggak nyambung juga nggak masalah kayak gitu. Ya nggak peduli itu sih sebenarnya, lebih ke pokoknya ya copy paste gitu kan, edit di bagian depan biasanya kita di bagian tengah-tengahnya juga kita edit biasanya gitu kan, tergantung kita mau ngirim opini orang kemana aja gitu, pokoknya terserah kita lah gitu, soalnya memang benar-benar mengejar itu viral aja gitu, nggak peduli isinya gitu. Kalau Sarah saya kebetulan sangat nggak rekomendasikan ya. Kalau Sarah ini saya sendiri pribadi nggak berani. Ada banyak teman-teman yang main di Sarah itu memang benar-benar anonim ya, anonim banget, mereka nggak bisa didetek siapa pelakunya. Kalau yang Sarah itu memang benar-benar niat banget, mereka niat banget untuk semacam memecah belah orang, membuat isu yang buruk gitu. Kalau saya nggak sarankan itu. Pernah saya waktu awal-awal itu main di viral karena asik ya, waktu karena banyak visitor dari situ juga, tapi akhirnya setelah beberapa waktu kayaknya agak berbahaya gitu, saya nggak main di situ. Kalau sekarang, kalau dulu pernah. Kalau saya ya hal-hal yang aneh atau hal-hal misteri, misalnya kita dapat gambar di Google misalnya pocong ya, misalnya pocong kemudian kita edit nih, jadi misalnya pocong ada di mana gitu kan, misalnya di tengah jalan gitu kan, pocong di tengah jalan gitu kan mengganggu manusia, padahal itu pocongnya kita ambil dari gambar mana, terus yang mobil di jalan tadi kita ngambil dari mana, terus kita edit, kita bikin judulnya agak sensasional, artikelnya kita isi aja dengan kemauan kita seperti apa kayak gitu. Itu disebarkan ke sosial media sih, lebih spesifiknya ke Facebook, karena Facebook saya lihat marketnya sangat-sangat besar. Motif yang pertama kita memancing reaksi orang, yang kedua pasti penghasilan ya. Kalau di situs yang viral seperti ini, itu traffic atau pengunjung itu banyak sekali ya, jadi potensi untuk mendapatkan penghasilan juga sangat-sangat besar. Bahkan nggak pernah orang bayangkan gitu kan, ketika orang bermain situs saja gitu kan, mungkin dia mikir, wah ngapain nih orang, dibayar siapa gitu kan. Enggak, kita memang benar-benar main di iklan aja, dan hasilnya sangat-sangat besar. Kalau 1 bulan itu kita bisa dapat dengan tim itu antara 300 sampai 500 juta bisa dapat 1 bulan. 300 sampai 500 juta per bulan untuk bagi mereka pengelola situs hoax, kabar bohong. 300 sampai 500 juta per bulan, makanya semakin banyak. Apalagi pengakuannya setelah pariwara, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh